Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agistia Ahniar dengan NIM 202401000006. Kelas SD 24C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Inklusi oleh Bapak Dosen Sajidin SPD MMPD. Sebelumnya dibuatkan video ini guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Inklusi. Baik, di sini saya mengambil salah satu materi dari sesi 5 yaitu yang berjudul Pengertian dan Jenis-jenis ABK. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu memahami pengertian ABK menurut para ahli, mengklasifikasi jenis-jenis ABK, dan menjelaskan karakteristik masing-masing ABK. Selanjutnya di sini ada pengertian ABK menurut para ahli. Hayward 2006, anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Nah, yang termasuk ABK antara lain yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan anak berbakat. Kemudian menurut Halahan dan Kaufman 2003, mereka yang membutuhkan pendidikan khusus dan pelayanan terkait untuk merealisasikan potensi keseluruhan mereka sebagai manusia yang utuh dan berfungsi dalam masyarakat. Nah, kedua definisi ini menekankan bahwa ABK memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing anak. Nah, selanjutnya menurut Demeris, Child, dan Jordan 2007, anak dengan keterbatasan yang mempengaruhi cara belajarnya. Keterbatasan ini dapat bersifat fisik, kognitif, maupun emosional yang berdampak langsung pada proses dan hasil belajar anak di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Nah, menurut UNESCO, anak yang memerlukan pendidikan khusus baik di sekolah khusus maupun di sekolah umum yang telah disesuaikan guna mendukung perkembangan potensi mereka secara optimal sesuai kebutuhan individual masing-masing. Nah, APHA dan AAP, anak dengan gangguan tumbuh kembang, emosi, mental, penyakit kronis, kecacatan tubuh, dan indera yang membutuhkan layanan kesehatan dan pendidikan khusus melebihi kebutuhan anak pada umumnya. Selanjutnya ada kerangka hukum ABK. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 3 Dasar Hukum Pendidikan Inklusif di Indonesia yang menetapkan daftar resmi anak berkebutuhan khusus yang berhak mendapatkan layanan pendidikan khusus. Apa saja yaitu tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Nah, anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara yang memerlukan pendekatan dan media pembelajaran yang khusus. Kemudian tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Anak dengan hambatan intelektual, fisik atau motorik, dan perilaku atau emosi yang membutuhkan layanan pendidikan dan rehabilitas khusus. Selanjutnya yaitu autis, tunaganda, dan lainnya. Anak dengan gangguan spektrum autisme, ketunaan ganda, berkesulitan belajar, lamban belajar, serta kelainan lainnya yang belum tercantum. Nah, di sini ada 8 kategori ABK. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan, anak dengan gangguan dengar atau wicara, kemudian anak dengan gangguan gerak, dan yang terakhir ada anak dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Nah, di sini ada penyebab ABK. Anak berkebutuhan khusus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri anak maupun dari lingkungan sosial di sekitarnya. Pemahaman terhadap penyebab ini penting untuk memberikan dukungan yang tepat bagi ABK. Nah, di sini ada faktor biologis, yaitu penyakit bawaan atau diderita sejak lahir, kecelakaan, bencana alam, serta kondisi
pra atau peri atau postnatal yang menyebabkan keterbatasan fungsi tubuh secara permanen maupun sementara. Nah, kemudian di sini ada faktor lingkungan, pembatasan aktivitas dan partisipasi anak oleh orang-orang di sekitarnya dalam lingkungan belajar, termasuk sikap kebijakan dalam hambatan fisik yang membatasi potensi anak. Kemudian di sini ada dampaknya, yaitu dampak faktor biologis, keterbatasan fungsi fisik, sensorik, intelektual, atau emosional yang mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan anak secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada dampak faktor lingkungan. Kurangnya dukungan sosial dan aksesibilitas dapat memperburuk kondisi ABK, sehingga intervensi lingkungan yang positif sangat diperlukan untuk optimalisasi potensi anak. Nah, kemudian di sini ada ciri fisik ABK. Nah, karakter fisik ABK yang seringkali mudah dikenali secara langsung. Nah, di sini antara lain yaitu tangan tanpa jari atau anggota tubuh tidak lengkap, menggunakan alat bantu dengar, berjalan mondar-mandir atau gerakan berulang, menggunakan tongkat atau kursi roda, postur tubuh atau cara berjalan yang khas. Nah, ciri-ciri fisik ini membantu pendidik untuk lebih cepat mengenali kebutuhan anak dan memberikan pendampingan yang tepat sejak dini. Selanjutnya, karakteristik non-fisik ABK. Berbeda dengan ciri fisik, karakteristik non-fisik ABK tidak mudah terlihat secara langsung. Ciri-ciri ini meliputi tingkat kecerdasan IQ, gaya belajar, serta kebiasaan belajar yang berbeda dari anak pada umumnya. Nah, untuk mengenali karakteristik non-fisik perlu waktu, kesabaran, dan pengamatan yang cermat oleh pendidik maupun orang tua. Nah, contoh ciri non-fisik yaitu kesulitan memahami instruksi, gaya belajar visual atau auditori atau kinestik yang dominan, serta pola kebiasaan belajar yang unik dan membutuhkan pendekatan individual. Nah, di sini ada ABK gangguan penglihatan atau tunanetra. Nah, jadi tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Jadi fisiknya seperti apa? Yaitu kesulitan membaca tulisan biasa, sering menabrak benda, suka meraba objek di sekitarnya, dan menggunakan tongkat putih sebagai alat mobilitas. Kemudian selanjutnya ada gangguan dengar atau wicara. Tunarungu atau wicara adalah kondisi gangguan pendengaran atau bicara. Tingkat gangguan WHO ringan 26 sampai 40 dB, sedang 41 sampai dengan 60 dB, dan berat 61 sampai dengan 80 dB, dan ekstrim 81 dB. Nah, karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya yaitu tidak menyadari bunyi, sulit bicara, menggunakan mimik wajah, dan cenderung pemata atau visual. Kemudian gangguan gerak atau tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelainan pada otot, sendi, atau sistem saraf. Tingkat gangguannya yaitu ringan, masih dapat bergerak mandiri, sedang butuh alat bantu, dan berat sangat terbatas. Karakteristiknya yaitu sulit menggerakkan tubuh, gerakan kaku atau tidak terkontrol, sering terjatuh dan memerlukan alat bantu mobilitas. Nah, di sini ada perbandingan tunagrahita versus bakat istimewa. Nah, di sini ada tunagrahita, anak dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, IQ-nya kurang dari 70, 3 level, ringan IQ 55 sampai dengan 70, sedang IQ-nya 40 sampai dengan 55, dan berat IQ-nya yaitu 40. Nah, di sini memerlukan dukungan belajar intensif. Kemudian di sini ada bakat istimewa dengan IQ di atas rata-rata, IQ lebih dari 130 untuk gifted, terdiri dari anak jenius, very high IQ, dan talented, bakat khusus di bidang tertentu seperti seni, musik, atau olahraga. Nah, selanjutnya di sini ada ciri dan cara membantu. Ciri dan cara membantu tunagrahita. Cirinya yaitu lamban memahami instruksi,
daya ingat rendah, kesulitan abstraksi. Nah, cara membantunya yaitu pengulangan materi, gunakan media konkret, instruksi sederhana, beri pujian dan penguatan positif. Kemudian ciri dan membantu bakat istimewa, cirinya yaitu cepat bosan, kritis, suka tantangan, mandiri. Cara membantunya, program pengayaan, akselerasi materi, tutor sebaya, proyek mandiri, dan kompetensi akademik untuk menstimulasi potensi. Nah, dua kategori ABK ini berada di ujung berlawanan spektrum kecerdasan. Namun, keduanya memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, kesulitan belajar autisme dan gangguan perhatian. Nah, kesulitan belajar meliputi diskalkulia, yaitu kesulitan berhitung, disleksia, kesulitan membaca, dan disgrafia, kesulitan menulis. Nah, autisme ditandai gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku berulang. Kemudian gangguan pemusatan perhatian atau ADHD mencakup hiperaktivitas dan kesulitan fokus dalam belajar. Jadi kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pendidikan serta pelayanan khusus untuk mengoptimalkan potensi mereka. Terdapat 8 kategori utama ABK dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan strategi bantuan yang spesifik. Pemahaman yang mendalam tentang setiap jenis ABK sangat penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif agar setiap anak dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.